Good evening, everyone. Om Swastiastu. So today I would like to deliver the material of stress in simple word. So before that, let me introduce myself. So my name is Luhai Karnadewi. My absent number is 21111711110 or 23. And then I'm from PBIC Denpasar. So alright, so next slide is, so here table of content of my material. The first one is definition of stress, and then the second one, the nature of stress, and then the third one, placement of stress within the word, and then the last one, level of stress. So for the first one, definition of stress or what is stress. So, jadi stres di sini bukan tentang stres pikiran, tapi stres di sini yaitu tentang tekanan pada suku kata. So, stress is an emphasis on syllable that usually occur in two or more syllable. Jadi syllable itu adalah suku kata. Contohnya kalau misalnya kalian ngomongin tentang ready. So, coba tebak ready itu ada berapa suku kata. Jadi, the syllable of ready is 2. You can, kamu bisa menghitungnya dari ready. Jadi, itu 2 suku kata. Jadi, that is syllable. Karena materi ini berhubungan dengan syllable, jadi I'm explain early about syllables in the stress definition. Alright. So, here, ada example dari stress. So the word of stress in example is about. Jadi kalian bisa lihat example yang ada di slide itu about, dan di sana ada tanda pengucapannya. Jadi pengucapan atau tanda petik yang ada di setelah A itu, about itu namanya, tanda petik yang ada setelah A itu namanya apostrof. Jadi apostrof ini bisa menandakan di mana syllable itu terjadi. Jadi yang bisa kalian lihat di slide itu ada A ditandai dengan apostrof atau tanda petik 1 dan about. Jadi A-nya itu kalian tekankan, itu menandakan stress beragam. Jadi for the example about, jadi E-nya itu ditekankan. Nah, jadi itu dia stress, definition of stress and example. So the next slide is about the nature of stress. Alright, so many experiments have been carried out on the perception of stress, and then it is clear that many different sound characteristics are important in making a syllable cognitively stressed. From the perceptual point of view, all stress syllables have one characteristic in common, and that is stress syllables are recognized and are stressed because they are more prominent than unstressed syllables. So what makes a syllable prominent? At least 4 different factors are important. So the first one is produced by 4 main factors. The first one is you can see in the slide. Jadi kalian bisa lihat di slide-nya, itu ada louder. Jadi ciri-ciri jadi dari stress itu adalah di pengucapannya kalian bisa tekankan dengan membicarakannya dengan lebih keras lagi. Seperti contoh tadi, about. Jadi E-nya itu kalian tekankan lebih keras lagi, ngomongnya lebih keras lagi gitu. Speak louder. And then number 2 is length. And then number 3 is a pitch. And then quality. So generally these 4 factors work together in combination. Although a syllable may sometimes be made prominent by means of only 1 or 2 of them. Experimental work has shown
that these factors are not actually important, the strong effect is produced by pitch and length is also a powerful factor. So loudness and quality that much has less effect. Alright, so for the next slide is about the level of stress. So here actually have a two level of stress, is primary stress and then secondary stress. Jadi untuk primary stress itu dia tingkatannya lebih kuat dari secondary stress. Jadi contohnya primary stress itu suku katanya dia lebih banyak, misalnya 4 suku kata. Jadi di primary stress itu memungkinkan ada 4 stress di sana. Bukan hanya satu yang seperti contoh tadi about e-nya aja stressnya, bukan kayak gitu. Jadi di primary stress itu that can be possible have a 4 stress here, and then for the secondary stress it is the weak stress levels. Jadi tingkatannya itu lebih rendah dari primary stress karena dia mungkin hanya 2-3 suku kata aja. Nah, jadi untuk selanjutnya, next slide is about placement of stress within the word. Jadi, in order to decide on stress placement, it is necessary to make use of some or all of. The following information is number 1, whether the word is morphologically simple or whether it is complex as a result either of containing or more affix, ig, prefix, or suffix, jadi imbuhan dari itu, or of being a compound word. So what the grammatical category of the word is noun, verb, and adjective, and etc. So how many syllables the word has, and then what the phonological structure of those syllables. For the next slide, 2-syllable words. So here is an example of the 2-syllable words. So early saya sudah menjelaskan tentang syllable. Jadi syllable itu adalah suku kata ya. Jadi ini berhubungan dengan stres karena dari syllable kalian bisa mengidentifikasi stres lebih mudah. Nah contohnya ini enter. Jadi dalam enter itu ada 2 suku kata atau syllable. Nah kalian bisa mengidentifikasi caranya dengan pronunciation it. Jadi ucapkan itu dengan lumayan pelan. Contohnya seperti enter. Jadi ada 2 suku kata atau syllable di sana. Nah contoh selanjutnya itu open. Nah jadi kita sekarang identifikasi di mana stress dari enter itu. Nah dari pronunciation saya sebelumnya, kalian bisa dengarkan baik-baik. Enter. Jadi, penekanan suaranya itu ada di E. Jadi, stres yang ada di enter itu ada bagian paling depan ya. Ada di E. Jadi, stres di enter itu adalah E. Enter. Jadi, itu cara untuk mengidentifikasi stres. And then the next example is open. Nah, open itu juga ada 2 suku kata or syllable, 2 syllables. So, untuk mengidentifikasi open itu kalian bisa tekankan, kalian bisa pronunciation lagi. Open. Open. Jadi menurut saya jadi penekanan katanya itu ada di open. O ya, ada di O-nya. Jadi kalian bisa lihat di tanda petik setelah tanda petik di example-nya itu. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada example of 3 syllable words or 3 suku kata. Jadi selain 2 suku kata, syllable juga memungkinkan untuk memiliki 3 suku kata. Nah, jadi untuk contohnya bisa dilihat di slide. Itu ada entertain. Entertain. Nah, jadi bisa kalian pronunciation pelan-pelan, terus identifikasi syllable-nya itu. Contohnya entertain. Nah, kalian bisa dapatkan 3 suku kata di sana. Entertain. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi stress di 3 suku kata ini? Nah, kalian bisa pronunciation itu lebih dalam lagi. Entertain.
entertain. Nah, jadi stress yang ada di entertain itu ada pada tain. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, kalian bisa pronunciation itu pelan-pelan dan rasakan penekanan suaranya itu ada di mana kayak gitu. Nah, di sini juga udah ada tanda kutip satu itu di tengah-tengah sebelum S dan setelah T. Jadi stressnya itu adalah tain, di bagian tainnya. Entertain. Nah, contoh selanjutnya itu ada parody. Nah, di mana labelnya? Karena di contoh itu ada paling depan ya, tanda kutipnya itu ada paling depan. Jadi kalian bisa cocokkan itu benar apa enggak. Nah, bisa kalian praktekkan dengan cara pronunciation itu lagi. Parody. Nah, jadi penekanan suaranya itu ada di P. Jadi untuk tips untuk mengidentifikasi syllable and stress itu sangat mudah ya. Jadi kalian bisa pronunciation itu atau ucapkan itu dengan berulang-ulang dan teliti. Nah, untuk syllable itu sendiri kalian bisa hitung dari suku katanya. Seperti contoh-contoh sebelumnya, about ada 2 suku kata, seperti itu. Pronunciation ada 4 suku kata. Tapi kadang syllables itu emang membingungkan, apalagi yang kata-katanya tuh ya bisa dibilang difficult ya, nggak terlalu mudah gitu untuk mengidentifikasi. Nah, untuk stresnya itu kalian bisa rasakan sendiri penekanan katanya itu ada di mana, or you can try to open the Oxford Kamus ya. Jadi di kamus Oxford itu kalian bisa menemukan banyak sekali contoh-contoh atau pengucapan kata itu. Nah, di sana bakal ada kode-kodenya seperti contoh tadi. Nah, itu akan memudahkan kalian juga. Jadi sering-seringlah buka kamus untuk menghafalkan di mana syllables, di mana stress itu terjadi kayak gitu. Nah, jadi itu tips dari saya. So that's I think that's all about me. Yeah, I'm so sorry if I have a wrong pronunciation and then my explanation is not clear for you, so you can ask to me every time you need. So yeah, I think that's all. Om Santi 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 Om.